Sahabat Eljon, wah, jumpa lagi kita di Startup Gallery yang tampil di setiap minggunya untuk kita memberikan inspirasi untuk sahabat Eljon dimanapun berada mengenai teknologi dan startup. Kali ini Bro Ruby, Yes, Bu Mario. menarik sekali karena zamannya kan masih zaman COVID nih. Saya punya solusi untuk teman-teman sahabat Eljon yang lagi nonton. Kalau misalkan butuh perawat ataupun tindakan dari medis, dari pekerja medis gitu, datang ke rumah, terus juga ada juga untuk perawatnya sendiri, misalkan mau nambah knowledge ataupun ningkatin skillnya, ada nih Bro Ruby, startupnya. Saya bawakan langsung co-foundernya langsung. Nah, penasaran nggak Bro Ruby? Penasaran dong. Ini apa ini? Jadi bisa dibawa ke rumah gitu ya? Bisa panggil ke rumah untuk tindakan medis, terus juga untuk meningkatkan skillnya ataupun tes-tes dari perawat itu bisa, Bro. Namanya perawatku.id. Wah. Nah, sekarang kita bawakan co-foundernya, namanya Ibu Triwahyuni Ilaihi. Nah, co-founder dari perawatku.id. Halo, silakan Bu. Bu Wahyuni. Halo. Yes. Perkenalan dulu dong, Bu. Boleh. Ya. Sahabat Eljon, saya Triwahyuni Ilaihi, saya co-founder dari Perawatku, sebuah platform yang menghubungkan antara perawat dengan pasien, atau juga kita bisa membantu perawat untuk meningkatkan skillnya gitu. Jadi di Perawatku itu kita bisa bantu nih perawat-perawat untuk nambahin income tanpa harus mengganggu jadwal mereka di rumah sakit atau klinik gitu. Jadi perawat ini dokter juga, Bu? Atau gimana sih perawat ini? Siapa sih, Bu, sebenarnya? Perawat itu ya, kalau dari Perawatku, kita sekarang ada perawat dan juga bidan. Nah, kalau dokter sih kita belum ya. Karena memang untuk perawat itu sendiri kan masih banyak tuh yang masih bisa kita rangkul. Nah, kita mau fokus di situ dulu. Jadi kalau di perawat, ya kalau perawat bidan kan agak mirip-mirip lah ya sama. Kalau dokter kan beda gitu. Beda dari kode etiknya, beda dari skillnya, gitu. Kewenangannya beda gitu. Apa yang alasan Ibu membuat ini nih, perawatku.id? Kenapa, Bu, membuat ini? Perawatku.id ini karena saya sendiri perawat. Jadi ini berasal dari keresahan saya sendiri. Suatu malam, Bu, ya, resah ya? Suatu malam tuh resah. Suatu malam resah. Enggak, ini udah bukan suatu malam lagi, ini bermalam-malam, Pak. Bermalam-malam. Jadi saya kayak lihat fenomena itu dari zaman kuliah ya, perawat itu banyak banget dan bisa dibilang nggak semuanya gampang dapat kerjaan gitu. Maksudnya baru lulus itu nggak ujuk-ujuk kita pasti diterima di rumah sakit, enggak. Dan kalau misalnya kita udah kerja di rumah sakit, ya kita terikat di suatu rumah sakit itu aja. Nggak kayak dokter. Kalau dokter kan bisa berapa praktek ya, Bu, ya? Klinik gitu, ya. Kalau di perawat itu nggak bisa. Jadi kalau mau nyari income tambahan paling ya kayak jualan online gitu-gitu. Tapi kan beda gitu, nggak selaras dengan keilmuan. Nah, dari situ kita dari itu saya waktu itu memang bareng Pak Ogi yang juga founder di Perawatku itu diskusi. Jadi kenapa nggak kita hadirkan nih perawatku.id. Nah, Perawatku ini kita mau rangkul teman-teman yang mau dapat income tambahan dan juga upgrade skill untuk join di Perawatku tanpa mengganggu shift mereka di rumah sakit ataupun klinik gitu. Oke. Silakan Pak Mario. Ya, berarti kan memang startup itu kita udah banyak kan interview Bro Ruby ya, memang bermula dari keresahan foundernya sendiri. Nah, memang datanya sendiri nih Bu ya, aku penasaran nih, perawat di Indonesia tuh seberapa banyak sih? Kan penduduk kita 270 juta nih sekarang.
Karena ini bakal mirip nih bro Ruby sama yang udah merger kemarin sama Goto tuh kemarin kan, Goto gitu kan. Itu kan ojek dibandingkan sama penduduk gitu kan. Nah siapa tahu juga kan, apalagi dunia medis yang mungkin menurut saya secara data ya, ini 1 banding bisa ribuan atau bisa puluhan ribu, bisa nggak bisa ke cover. Nah ini bisa juga setara perawatku ini bisa jadi solusi juga nih buat ningkatin satu sisi tadi, ningkatin kualitas, juga malah bikin orang nanti mungkin tertarik juga jadi perawat ya Bu ya. Nah itu gimana nih Bu, kalau secara industri perawat ini di dunia industri medis sendiri posisinya gimana sih Bu? Siapa tahu mau curhat juga nih. Perawat itu sendiri terakhir saya dapat update data itu sekitar 147 ribuan deh. Lumayan nih bandingnya ya Bu ya. Iya, jadi kayak 87,65% dari 1.000 penduduk itu adalah perawat gitu. Ibaratnya emang banyak, karena kalau kita lihat ya, ada stikes, ada universitas, ada kayak akademi keperawatan, SMK keperawatan. Nah, seperti itu kan memang banyak. Nah, karena banyak itu juga nggak semuanya bisa diserap di rumah sakit gitu. Karena saking banyaknya. Jadi dari situ kita tampung nih perawat-perawat, apalagi ya yang baru lulus itu kan nggak bisa langsung terjun ke rumah sakit gitu. Mereka harus pelatihan dulu, harus PTCLS dulu, baru nanti mereka dianggap siap di rumah sakit. Rumah sakit sih rata-rata udah mensyaratkan pelatihan itu sebagai syarat utama untuk kita apply di situ gitu. Nah, nggak semua juga perawat punya dana untuk ikut pelatihan itu karena bayar sendiri. Mahal ya Bu ya itu untuk pelatihan itu kalau di luaran? Iya, sekitar 1,5 juta deh. Itu per sesi Bu ya? Itu ibaratnya satu pelatihan itu sekitar 2 atau 3 hari deh. 1,5 juta ya Bu ya. Nah, jadi lewat perawatku.id ini membantu ya Bu para perawat-perawat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan secara online ya Bu ya? Itu nggak bisa online sih Mas. Kalau dari perawatku sendiri kita kerjasama sama platform pinjaman gitu. Nah, nanti dari situ mereka minjam dan bayarnya nanti ketika mereka udah kerja gitu. Learn now, pay later gitu ya? Ya, kayak pay later gitu. Learn now, pay later, iya. Wow. Ya, jadi belanja online aja yang bisa kayak gitu, nggak bisa pay later. Biasa, belajar aja bisa pay later, mantap. Bisa. Nah, Bu, untuk bergabung di perawatku.id dibutuhkan syarat-syaratnya apa saja sih, Bu? Kalau untuk perawatku.id, kalau yang untuk kerja ya, untuk kerjanya itu yang pertama itu udah pasti STR aktif. STR itu kayak kepanjangannya surat tanda registrasi. Itu tuh kayak yang membuktikan bahwa secara keilmuan seseorang itu layak untuk menjadi seorang perawat gitu. Karena mendapatkan STR itu juga nggak gampang, ada ujiannya sendiri gitu. Nah, kalau STR udah aktif, terus ijazah, ya syarat-syarat standar apply kerja deh gitu. Nah, kalau semua itu udah ada, baru nanti bisa daftar di perawatku.id. Gampang sih syaratnya. Jadi kita banyak juga nerima fresh grad, apalagi sekarang di masa COVID ini ya, yang jadi perawat-perawat swabber gitu, rata-rata fresh grad gitu, yang memang mereka mungkin belum ke rumah sakit, tapi ketika join di kita latih, baru mereka terjun ke lapangan. Wow, oke. Berarti ini juga Ibu tadi mempertemukan ya dengan pelanggan calon-calon yang membutuhkan ya Bu ya? Ya. Biasanya siapa sih Bu yang membutuhkan ini dan apa yang dicari ini apa sih Bu? Biasanya yang butuh itu layanan di rumah itu adalah kebanyakan lansia ya. Lansia yang mungkin anaknya kerja, nggak ada yang jagain gitu. Dan mungkin lansianya juga punya riwayat penyakit tertentu kayak stroke gitu kan nggak bisa sembarangan orang, maksudnya kan bisa juga kalau lansia biasa yang nggak ada keluhan mungkin bisa kayak
ya kayak mbak-mbak yang biasa di rumah gitu jagain gitu. Tapi kalau udah ada riwayat penyakit tertentu kayak stroke itu kan nggak bisa sembarangan perawatannya. Ada apa namanya tuh, ada skill-skill khusus yang dibutuhkan. Nah, itu harus perawat. Biasanya seperti itu. Wow. Hebat ya, gara-gara keresahan ini jadi menjawab kebutuhan solusi ya Bu ya, jadi solusi ya Bu ya. Karena yang nggak ada tempat yang paling nyaman selain rumah. Nah itu sih di kita, nggak ada tempat yang paling nyaman selain rumah. Jadi Mau semewah apapun di rumah sakit, yang penting rumah sendiri. Ingat jadi lagu nih Pak Mario nih. Harta yang paling berharga gitu. Itu kan keluarga. Ada lagi tuh. Lebih baik di sini. Bapak program musiknya udah nggak ada kayaknya. Aduh, itu dia tuh, sibuk. Iya, jadi ini menarik Bro Ruby. Jadi memang tadi gue kiranya dikit perawat, ternyata membludak. Nah, dari sini perawatku.id ini membantu bukan cuma dia ningkatin skillnya, tapi menjembatani yang tadi kalau mau cari ya kan penghasilan tambahan sesuai ilmunya, bisa join ke perawatku.id untuk bisa dibantuin juga nih. Tadi bisa melayani sampai lansia, terus juga ada beberapa lah ya, nggak perlu tunggu lansia. Kalau misalkan penyakit kritis kan butuh treatment juga kan, butuh diliatin. Itu juga bisa tuh, lewat perawatku.id. Apalagi zaman-zaman COVID sekarang kan, waduh, ngeri-ngeri sedep gitu ya. Betul. Mau kemana-mana gitu ya. Betul. Nah, terus layanan sama jasanya apalagi nih Bu? Selain tadi untuk ningkatin skill ataupun untuk lansia, ada lagi nggak nih Bu dari perawatku.id? Selain itu, perawat kita biasa ada juga sih yang mau minta tolong kayak jagain di rumah sakit. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang sakit, terus karena nggak ada yang jagain di rumah sakit, jadi nanti ada yang request perawat dari perawatku.id untuk nemenin di rumah sakit. Gitu. Wah, ini mantap. Itu boleh Bu? Secara regulasi boleh tuh ya berarti ya? Boleh, karena walaupun perawatnya bukan dari rumah sakit itu sendiri, boleh ya berarti? Karena itu jatuhnya perawat, tetap dianggap perawat home care. Tapi memang ada tindakan-tindakan kayak apa ya? Sebenarnya kalau di rumah sakit itu lebih ke jagain sih. Karena kalau tindakan medis, tindakan invasif kayak pasang infus dan segala macam, tindakan invasif yang sifatnya melukai seperti itu tetap wewenang rumah sakit ya, nggak bisa semena-mena ya Bu ya. Benar, tapi kalau kayak bantu mandiin, terus ambilin minum atau apa Bu ya, kadang kan ya. Biasanya kan kalau misalnya nggak bisa kayak misalnya yang sakit itu nggak bisa, susah gerak gitu ya, baring. Nah itu kan harus ada yang benar-benar jagain, misalnya minumin obat, makan. Nah, yang seperti itu kan nggak bisa perawat di rumah sakit ngerjain, karena memang satu perawat rumah sakit itu nggak megang cuma satu pasien, tapi ya, standby Bu ya, standby, iya benar. Nah, karena itu biasanya ada request ke kita minta perawat untuk jaga di rumah sakit. Itu hebat sekali ini. Iya Bro Ruby, walaupun kamarnya VVIP, nggak standby perawatnya. Nggak standby, betul. Makanya langsung telepon perawatku aja nih nanti. Untuk harga gimana nih Pak Mario? Wow. Langsung nanya harga. Silakan Putri, apal nggak nih price list? Silakan. Langsung booking nih gitu ya. Sebenarnya kalau harga kita nggak ada pakemnya ya, maksudnya paling kalau hitungannya per jam atau hitungannya per hari atau gimana sih Bu? Persif Pak. Persif ya? Maaf nih, saya orang awam jadi nanya Bu ya. Satu shift itu kita anggap 8 jam. Oh, 8 jam. Iya, jadi kalau misalnya mau 24 jam, itu biasanya kita 3 shift. Tapi kita nggak ada yang pakem gitu sih soal harga, karena kita ada ketentuan yang harus disesuaikan dengan kondisi pasien, dilihat dari kondisinya. Misal kayak pasien stroke dengan lansia biasa itu pasti harganya beda, gitu. Tergantung tingkat kesulitan gitu. Start from berapa? Start from 3.500.000. Itu per apa Bu? Per bulan apa per apa? Itu per bulan.
Oh, per bulan. Dia selalu per bulan nggak bisa per hari, Bu ya? Bisa per hari. Tinggal kita bagi aja itu, Pak. Oh, tinggal dibagi. Satu bulan itu jam kerjanya 25 hari. Hari kerjanya 25 hari atau 20 hari, Bu? 25. 25 ya, jadi Senin sampai Sabtu anggapnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin soalnya gini Bu, ada teman saya tuh yang biasa syuting tuh butuh dikasih minum gitu Bu. Itu bisa juga nggak tuh Bu ya? Itu beda, itu nggak perlu dirawat kalau gitu Pak. Beda ya, butuh dirawat soalnya Bu. Itu hatinya kali yang perlu dirawat. Hatinya yang dirawat. Iya. Beda. Iya. Oke. Terus biasanya Pak Mario suka nanya nih untuk ini nih apa maksudnya pembiayaan modalan. Nah, awalnya nih bagaimana nih permodalan karena kan memang isu startup tuh kan permodalan Bu. Dan juga sahabat-sahabat Eljon juga kalau mau mulai bisnis juga pasti nomor satu yang ditanyain modalnya dari mana gitu. Nah kalau dari perawatku ini bagaimana nih Bu? Boleh share sedikit aja nih tips-tips aja. Iya. Iya, kalau perawatku ya sama kayak startup lain. Awal-awalnya kalau masih tahap-tahap di ide itu kita pasti bootstrap ya. Jadi kita ya bootstrapping dulu lah sambil kita validasi ide gitu. Nah, udah mantep nih kita baru cari investor. Alhamdulillah sih waktu itu baru jalan berapa ya? Kita udah dapet angel investor. Enak banget nih Bu. Dia udah dapet angel investor. Alhamdulillah. masih buka ini nggak Bu funding Bu? Pak Ruby biasanya nanya itu biasa dia. Saya ini aja langsung jadi juru bicaranya Pak Ruby. Kalau urusan funding sih kita memang masih buka ya. Kalau ada yang minus. Iya, untuk melebarkan ya. Nah, iya, ini poin berikutnya nih, Bu. Daerah operasional yang bisa dicakup sama perawatku.id, daerahnya mana aja nih, Bu? Apa rumah Pak Ruby udah bisa belum nih? Jakarta Barat. Oh, kalau di DKI kita udah DKI, Tangerang Selatan itu udah, Jabodetabek rata-rata udah ya. Cuman lebih banyak itu DKI. Nah, beberapa daerah kita karena dulu awalnya di Padang ya, jadi di Padang juga kita masih jalan sih. Orang Ahwa ini ya, Ahwa ya. Iya, Padang kotanya Bu ya berarti ya? Iya di kota. Kalau di kabupaten di Sumbar itu nggak ada sih kita. Pariaman belum, Bukit Tinggi belum ya Bu? Belum. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman di Jakarta, di Tangsel, wah berarti Besti udah masuk nih, Bro Ruby. Iya ya. Gitu. Itu udah ya. Iya. Yang bisa buat Tangsel berarti udah ya. Merawat berenang gitu. Nah, nanti cara mesennya gimana nih Bu? Langsung buka aplikasi atau di website atau gimana nih Bu? Kalau cara bookingnya bisa di website perawatku.id atau di manual di customer service-nya kita bisa juga. Oke, H-1 atau hari H bisa nih? Hari H sih nggak bisa ya. H-1 tergantung layanannya sih Pak. Kalau misalnya untuk untuk jaga di rumah home care, kita lihat H-1 sih bisa, H-1 pokoknya hari H nggak bisa. Kalau hari H itu biasanya yang bisa itu kita swab. Wah, bisa swab juga nih jasanya nih. Kan ini kalau dibilang utama ya sekarang core produknya perawatku.id itu emang swab. Karena kan pandemi nih. Emang swab itu yang paling banyak request-nya. Jadi kalau misalnya ada yang mau swab ke rumah, bisa nanti nakes kita jalan ke rumah. Itu hari H bisa. Oke, Pak Ruby mau tanya lagi atau ada yang lewat? Berapa banyak sih Bu peserta-peserta yang bergabung di perawatku.id nih? Klien peserta. Perawatnya maksud saya. Perawatnya. Iya, kan peserta dong. Kalau perawat di perawatku.id ya sejak kita berjalan itu sampai sekarang di seluruh Indonesia itu sebenarnya udah 900-an. Tapi karena memang pandemi ini lebih banyak kita di layanan servis swab.
COVID-19 service. Jadi ada sekitar ya 70-an yang aktif karena memang kita mau maksimalin itu. Gitu. Oh, Bu, karena ini perawatku.id jadi base-nya on website ya, Bu ya? Iya. Kita lebih ke website sih sekarang. Soalnya memang perawatku.id sekarang itu kan lebih ke B2B ya. Oh, lebih ke B2B, Bu ya. Kalau misal kayak home care kita masih itu. Jadi awalnya produk kita kan emang home care tuh. Home care, terus ketika pandemi ini kita beralih. Kan semua startup itu menyesuaikan nih dengan pandemi. Just ya. Iya, mana yang harus beradaptasi lah. Mana yang kena, mana yang dibutuhkan market ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Nggak bisa kita bertahan di situ aja kalau emang market udah nggak butuh kan. Nah, jadi sekarang yang paling banyak itu memang COVID-19 service. Nah, COVID-19 service karena kita perawat, kita kerjasama dengan klinik-klinik lain gitu. Jadi nanti kliniknya, misalnya kliniknya punya layanan COVID-19, tapi mereka nggak ada jasa ke rumah. Nah, dari perawatku yang support, jadi B2B seperti itu. Ya, luar biasa ini. Suntik vitamin C bisa juga, Bro. Bisa. Pakai. Imun booster bisa. Biar glowing. Biar glowing. Ini udah mulai glowing nih. Iya. Wah, bisa, mantap. Kita ada ininya. Ada paketnya. Ada paket ya, Bu ya? Berapa nih, Bu, paketnya, Bu? Paketnya start from 250. Oke, transfer. Antigen tuh ya. Oh, itu paket Fit C. Oh, vitamin C. Ya. Vitamin C. Antigen juga itu sih kalau ke rumah. Vitamin C bisa ke rumah, Ibu ya? Bisa, Bro Ruby. Oh, malam ini langsung ya? Malam ini. Oh, hari H nggak bisa. Hari H nggak bisa. Kalau ini kita atur ya. Bro Ruby mau glowing soalnya. Iya dong. Oke, paling sekarang ini yang banyak yang menggunakan perawatku.id itu rata-rata apa sih, Bu, yang tertinggi? Yang tertinggi gimana nih maksudnya? Maksudnya untuk fitur layanan apa yang? Ya, fitur atau layanan apa yang paling sering digunakan sama user, baik itu perawat ataupun end user ya tadi. Iya, layanan COVID-19 service itu tadi, yang swab antigen ataupun PCR, iya. Itu paling banyak sih, karena tiap hari pasti ya sekitar 25 minimal deh. Iya, gue mau testimoni, gue udah pernah pakai, Bro. One day service sampai reportnya keluar juga. PCR ya? Iya, PCR. Datang ke rumah lo ya? Enggak, ke kantor finansialku. Kantor finansialku, kita tes semua, suntik vitamin C semua. Waduh. Satu hari selesai langsung. Selesai, luar biasa. Ya, kita bisa ke perusahaan juga, jadi nggak cuman kayak yang di rumah aja. Jadi kalau misal perusahaan ada pemeriksaan swab untuk seluruh karyawannya, gitu bisa. Ada beberapa. Penting, Bro Ruby. Kalau kantornya Bro Ruby mau suntik vitamin C, wah, biar salesnya pada glowing semua, boleh tuh. Betul. Bisa nggak pakai pemutih gitu? Sekarang mainnya Fit C, suntik Fit C. Fit C ya. Iya. Dari dalam, Pak, sekarang. Dari dalam. Oke, Bu Tri. Wah, ini nggak berasa nih. Tapi satu segmen udah mau habis. Kita break dulu. Sahabat Eljon, seru banget nih ngobrol sama perawatku.id. Ada Bu Tri Wahyuni. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery. Kita akan kupas tuntas nih bagaimana strategi ke depannya. Oke. Ya, sahabat Eljon, bagi yang ketinggalan, kita lagi bersama Ibu Tri dari perawatku.id, sebuah platform yang bisa bantu perawat untuk naikin skill plus nambah penghasilan. Di lain sisi, bagi customer ataupun end user bisa mendapatkan jasa perawat, baik itu di rumah sakit, di rumah sendiri, sampai suntik-suntik vitamin C ataupun itu apa namanya? PCR, swab atau PCR bisa juga. Nah, tadi menarik, Bu Tri. Tadi kan ada pasar juga yang digarap sama perawatku.id ini B2B. Yang menjadi pertanyaan adalah bagi saya, bagaimana meyakinkan? Tentunya kan B2B sama retail kan beda treatmentnya. Kalau meyakinkan B2B ini gimana nih? Strategi jurus-jurus di awalnya. Apa mulai
retail dulu pertama baru ke B2B atau memang langsung pertama-pertama udah B2B nih? B2B itu sahabat Eljun bisnis to bisnis. Oke, silakan Bu. Ya, kita pertama emang retail dulu ya, yang jasa home care ke rumah. Nah, jadi perawat-perawat kita kan udah banyak tuh melakukan swab, ibarat kata udah profesional lah, karena tiap hari udah itu kerjaannya. Nah, karena itu kita tawarkan ke perusahaan yang misalnya nih mau swab rutin karyawannya, atau butuh ada yang positif terus mau swab semua karyawannya. Nah, kita bisa sediakan itu. Nanti tinggal perawat kita datang ke kantor. Jadi nggak perlu satu kantor itu pergi ke lokasi drive-thru atau ke klinik tertentu atau ke rumah sakit, nggak perlu. Jadi nanti perawat kita akan datang ke kantor, tinggal tunggu di kantor. Nah, di situ ada pilihan mau antigen atau mau PCR. PCR juga bisa same day, jadi langsung ketahuan hasilnya. Kalau mau tambahan suntik fit C juga bisa. Gitu. Oke, jelas ya. Ini paling memang dibutuhkan nih. Oke, terus rencana ke depan apa sih Bu Tri yang akan dilakukan nih khususnya di perawatku.id? Rencana perawatku ya, apalagi untuk sebenarnya jangka panjang kita pengen jadi platform dari hulu ke hilirnya perawat nih. Jadi mulai dari dia masih kuliah, terus lulus, ujian kompetensi, terus kerja. Nah, kita pengen membantu perawat itu melalui itu semua. Kalau di luar negeri itu ya, itu perawatnya udah bisa milih shift sendiri gitu dan milih kerja di mana. Jadi mereka yang menentukan, oh hari ini dia atau bulan ini dia mau kerja di sini nih, di rumah sakit, di klinik ini gitu. Bulan depan dia mungkin mau jadi perawat home care aja. Jadi nggak, kalau di kita kan kontraknya kayak 2 tahun atau karyawan tetap. Kalau di luar negeri tuh perawatnya udah menentukan sendiri gitu. Terus juga ada kita itu pengen jadi kayak rekruternya perawat, headhuntingnya perawat. Jadi rumah sakit itu kan mengeluarkan biaya dan tenaga yang lumayan untuk merekrut perawat ya. Jadi kalau di kita karena kita udah ada database-nya, kita yang seleksi, nanti rumah sakit tinggal minta ke kita langsung kasih gitu. Dan udah ada garansi dari kita. Kalau misalnya memang perawatnya nggak cocok kerja di sana, kita bisa ganti orangnya langsung. Kalau sekarang kan kalau misalnya perawatnya nggak cocok, ya harus karena udah dikontrak, mau gimana, mutusin kontrak gitu. Itu rencana perawatku next ya, untuk selanjutnya. Karena kita nggak mungkin akan tetap bertahan di COVID-19 service ini kan. Gitu. Mantap. Oke, udah ada planning Bro Ruby 5 tahun lagi gitu ya. Betul. Iya, 5 tahun, 6 bulan, 5 tahun udah clear lah. Nah, Bu Tri, nah ini sebenarnya kalau ngomongin tenaga kesehatan, nah itu kan ujian-ujian itu kan memang diadakan untuk standarisasi juga ya. Untuk perawat-perawat. Nah, kalau untuk apakah nantinya hanya berhenti di perawat saja, apa nanti membuka juga dokter sampai ke klinik-kliniknya mungkin? Nah, ataupun gimana nih untuk ke depannya? Atau memang mau fokus dulu bantu teman-teman perawat, karena tadi udah diomongin problemnya yang tadinya saya kira dikit, ternyata banyak Bro Ruby. Dan tadi bener yang di luar negeri, saya nonton serialnya Bu, yang Nurse Jackie ya kalau nggak salah tuh. Itu emang kayak gitu, memang kayak ini ya, kayak lawyer gitu ya, jadi kayak profesi lah jadinya. Profesi yang dia bebas mau kemana, klinik mana, rumah sakit mana, mau home care juga bisa. Nah itu memang gimana nih Bu untuk ke depannya? Iya, karena problem di keperawatan yang masih lumayan banyak itu ya, jadi untuk 5 tahun ke depan kita memang belum ada plan untuk kayak dokter atau yang lain-lain gitu. Paling kita memang mau fokus dulu di perawat sama bidan. Gitu. Oh, bidan. Karena bidan memang masih mirip-mirip sama perawat gitu. Karena kompetensinya juga bisa dibilang mirip lah. Nah, bisa lahiran di rumah tuh ntar. Iya, bisa. Lahiran di rumah. Iya, benar-benar.
Untuk ini Bu, kalau untuk perawatku sendiri itu kalau bisa dibilang kan muncul market baru lah ya selama pandemi ini ya. Tadi saya bilang kan Ibu bilang tadi ada PCR segala macam. Nah, kalau untuk promo yang deket-deket ini nih Bu, wah ada promo apa aja nih dari perawatku.id nih? Buy Bisa one get di-share one gitu nggak? Ada nggak? Buy one get one nggak? Buy one get one. Iya, atau misalkan vaksin gitu ya. Nah, ini kan setelah PCR ada vaksin. Nah, vaksin habis ada nggak? Vaksin, imun boosting gitu juga. Imun boosting. Boleh Bu, silakan. Iya, jadi selama COVID ini selain swab, antigen dan juga PCR, kita juga bisa vaksin nih. Vaksin ini juga ada 2 macam. Kalau misalnya perusahaannya udah misalnya atau kayak penyedia vaksinator gitu. Misalnya ada yang bikin vaksin center. Nah, kita bisa sediakan vaksinator yang udah tersertifikasi untuk join di situ. Atau misalnya belum ada perusahaan belum punya vaksin. Nah, kita kerjasama juga sama klinik yang udah menyediakan vaksin. Jadi nanti bisa kalau pesan di kita nanti bisa kasih promo lah gitu. Bisa kasih diskon. Gitu. Luar biasa nih. Kode promonya tahu dari Eljon gitu ya, sahabat Eljon. Bisa diatur. Temen Mario. Tahu dari Eljon ya. Jadi kalau mau datang ke perawatku.id mau request suntik vitamin C gitu ya, mau swab, PCR ataupun antigen ataupun suntik vaksin, kode promonya tahu dari Eljon. Ngomong-ngomong untuk vaksin ini bisa untuk semua umur atau gimana nih Bu Tri? Kalau dari vaksin kan ketentuannya itu kalau nggak salah itu 18 tahun minimal ya, sampai 60 tahun. Ini kalau saya nggak salah ya. Jadi nggak bisa semua umur. Kalau untuk anak-anak kan belum vaksin. Iya, gitu. Wow, pasti banyak yang tertarik nih, pengen mungkin buat kantornya atau buat perusahaannya ya. Langsung aja lihat ke www.perawatku.id. Oke, aplikasi ada juga ya Bu ya tadi ya? Aplikasi kita masih untuk internal sih untuk perawatnya. Untuk perawat back-end-nya ya berarti ya? Iya, back-end-nya. Oke. Nah, terus juga sosial media di mana Bu? Kalau bisa boleh tahu? Di Instagram, kita aktif di Instagram perawatku.id. Perawatku.id juga. Oke. Nah, ini sahabat Eljon juga di rumah kan pengen juga nih buat bisnis, mulai bisnis. Ada tips nggak Bu? Bagaimana cara mulai bisnis di tengah pandemi ini? Saya Berapa minta 5 aja. Oh, 5. 5 aja. Kalau 10 kebanyakan. 5 aja. Apa ya? Ini babak kuis Bu, memang buat founder. Oke, silakan. Pasti lihat yang pertama itu ketika ada ide, kita harus validasi market ya. Kalau misalnya memang ide kita itu nggak dibutuhin market, yang ngapain jalanin bisnis, kan nggak ada gunanya juga gitu. Jadi memang harus research dulu, research yang benar-benar apakah ini suatu ide bisnis kita itu memang dibutuhkan di market. Nah kalau udah itu mungkin bisa mulai dulu aja, kayak hashtagnya siapa itu yang hijau-hijau, mulai dulu aja, jadi nggak usah kebanyakan nanti gini, mulai aja dulu sebisanya, mulai dari yang awal. Modal misalnya 500.000, nanti naik, apalagi sekarang online kan udah kayak pesen dulu gitu, baru dikirim barangnya, ada juga kayak gitu. Jadi kita nggak harus, ada juga kan ide bisnis yang kayak jadi reseller gitu atau dropshipper, nah kayak gitu kan bisa. Tapi kalau itu di pandemi banyak juga sih kayak orang-orang sekarang yang mungkin dulu belum jalanin bisnis, tiba-tiba pandemi, orang kan mau semua online tuh. Nah, jadi jualan online deh sekarang. Oke. Luar biasa. Ini jadi mitos mengenai perawat ini pastinya harus dihapuskan nih. Contohnya, perawat adalah profesi perempuan. Nah, sebenarnya bisa juga pria, Bu ya? Bisa, banyak gitu ya. Banyak. Ini mitos-mitos yang salah nih. Nggak semua perawat adalah profesi perempuan. Jadi bisa juga untuk pria. Kedua, perawat hanya bekerja di rumah sakit, nggak juga Ibu ya? Salah juga tuh. Itu mitos gitu kan ya. Kemudian juga perawat merupakan asisten dokter. Aduh, itu apalagi tuh. Itu apalagi? Bukan ya Bu ya? Memang kenapa nih Bu? Itu adalah mitra.
mitranya dokter. Mitra, setara. Jadi ini kita mengklarifikasi, bukan saya sih, maksudnya kita Ibu Tri. Bapak udah riset ya? Hah? Bapak Saya udah riset riset ya? tuh, kan harus belajar dulu, gitu kan. Dan juga perawat laki-laki tidak sebaik perawat perempuan juga belum tentu ya. Belum tentu. Bisa juga kebalikannya ya. Dan juga makanya ningkatin skillnya di perawatku.id. Itu dia. Dan Bapak juga pintar jualannya. juga katanya perawat tidak seterampil dokter, belum tentu Bu ya. Belum tentu. Belum tentu. Karena ada perawatku.id. Iya. Dokterku.id nggak tahu saya udah ada belum. Ada deh Perawatku.id udah ada. Tapi. Nanti perawatku.id bisa beli properti lewat finansialku.com. Ya. Bisa. Jauh juga ya ininya ya, bridging-nya ya. Kan ngumpulin duit dulu. Ngumpulin. Oh ya, nambah skill di perawatku.id, dapat lagi penghasilan tambahan di perawatku.id. Yes. Saya mau beli rumah nih. Nah, planningnya di finansial. Ya, ini di finansialku.com. Aku bisa beli rumah, jadi muda keren punya properti. Perawatku keren punya properti. Nah, itu boleh. Bikin campaign. Bikin campaign. Iya. Oke, Bu Tri. Ya makanya tadi mitos-mitos itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, di rumah sakit, misalkan kita dirawat inap, sering ketemunya tindakan-tindakannya malah sama perawat, Bro Ruby. Nah, itu dia. Iya. Yes. Gitu kan. Iya, memang ya harus setara itu. Ini mitos-mitos yang tadi disampaikan Bro Ruby juga dapat poinnya, jadi membuka mata juga, ya kan. Yeah. Oke. Bu Tri, ada yang mau disampaikan, Bu? Silakan. Ya, kalau saya dari perawatku.id, saya berharap kayak mitos-mitos tadi itu udah nggak ada sih ya harusnya, apalagi yang perawat pembantu dokter itu udah dari zaman kapan gitu. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada. Dan juga untuk perawat-perawat Indonesia, saya berharapnya akan lebih sejahtera, karena ketika pandemi sekarang kalau dilihat sebenarnya perawat malah jadi sorotan utama di kala pandemi, karena perawat itu yang gerbangnya deh. Coba datang ke rumah sakit, yang ngadepin, yang nerima di rumah sakit pasti perawat gitu. Nah, jadi baru banyak orang yang ngeh, oh perawat itu ternyata memang ini ya gitu, memang sangat diperlukan. Ibaratnya perawat tuh jantungnya rumah sakit gitu. Karena perawat yang akan mendampingi pasien 24 jam. Kalau kayak dokter, dietitian, yang lain-lain itu kan nggak 24 jam. Apapun keluhan dari pasien itu yang paling duluan tahu itu pasti perawat. Gitu. Saya berharap untuk perawat-perawat Indonesia lebih sejahtera, apalagi dengan adanya perawatku.id yang memang kita mau meningkatkan kesejahteraan perawat. Nah, mudah-mudahan bisa membantu lah sampai ke depannya nanti. Wow, keren. Itu Bro Ruby. Tadi kan 24 jam nih, Bu. Nah, itu banyak yang milih ya sih Bu, antara shift pagi atau shift malam nih. Kalau malam kan mungkin tadi itu ya Bu ya. Mungkin ada suka dukanya nih Bu, apa ada plus minusnya nih. Kalau di rumah sakit kita nggak bisa milih ya. Jadi ketika terjun di dunia perawat, jadi perawat apalagi di rumah sakit, itu harus siap dengan kondisi apa aja. Bahkan di keperawatan itu sendiri, kita harus mendahulukan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Berat banget sumpah ya. Berat banget. Memang ketika jadi perawat itu memang harus niat tulus ikhlas. Karena ketika masuk di rumah sakit, kita nggak bisa milih shift. Apalagi dinas shift malam itu paling berat sih. Karena memang kita harus tetap stay dan juga tetap aware sama keluhan-keluhan pasien gitu. Apalagi kalau misalnya ada pasien yang lagi kritis, nah itu benar-benar dilihatin gitu. Harus banget standby. Dan perawat itu ibaratnya tuh kalau nyuruh pasien istirahat, dia sendiri belum tentu bisa istirahat gitu. Jadi yang paling penting paling penting kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Walaupun dia kayak gimana pun, mungkin merasa nggak enak badan dikit, pusing dikit, tapi harus tetap merawat pasien dengan tulus ikhlas seperti itu. Iya, kalau nonton film perang juga yang medik itu perawat juga ya berarti ya? Iya, medik. Ya. Saya ada pertanyaan nih Pak Mario. Saya ada pertanyaan nih. Ya, boleh.
6 hal yang wajib dimiliki oleh perawat. Waduh. Ini pertanyaan apa ya? Iya. Nanti Ayo. bisa tuh di-bridgingin ke belajar di finansial. Belajar di perawatku.id. Aduh, Sebagai saya seorang perawat harus bawa apa aja, Pak Mario? Pak Mario. Ini teaser belajar di perawatku.id. Iya, Ibu Tri lah yang jawab lah. Harus siapin apa aja sih Bu sebagai seorang perawat nih? Siapinnya dari segi apa dulu nih? Siapin barang, Perawatan kali Bu ya? peralatan. Ilmu, mental gitu ya. Nah, itu paling utama. Kalau mentalnya udah kena, nggak bisa jadi perawat. Apalagi kan jadi perawat itu siap melihat kondisi apa aja, termasuk mendampingi orang yang tutup usia. Iya, jadi perawat itu juga, ya saya waktu itu berapa tahun, sekitar 1,5 tahun di rumah sakit, yang memang kerja ya, itu udah berapa pasien ya yang tutup usia ya? Nggak ingat ya, nggak kehitung. Jadi memang harus siap mental, terus juga kesehatan itu yang pertama mental, yang kedua kesehatan. Nah, barang-barang di luar itu kalau misalnya di rumah sakit, karena kalau di rumah sakit itu kan barang-barang peralatan medis sudah disiapin rumah sakit. Nah, yang dari kita tuh biasanya yang harus disiapin itu catatan buku sama pulpen tuh, pen kecil. Iya. Nah, apalagi ini pertanyaan menjebak banget. Center Bu, center mau ngapain, mau siskamling? Kalaupun itu udah ada di rumah sakit, Pak. Nggak usah ya. Stetoskop, kalkulator, stopwatch gitu. Iya. Kalau saya, ini pengalaman pribadi saya aja ya. Kalau saya itu dulu kertas note yang bisa masuk saku, terus pulpen, pokoknya yang bisa masuk saku, terus kalkulator, karena dulu saya kan kayak ngitung cairan, ada hitung penting Bu ya. Iya, pemberian obat itu kan ada dosisnya tuh. Nah, seperti itu harus sedia kalkulator kecil yang bisa kayak dikalungin gitu. Nah, terus ada jam tangan. Kalau perawat kan nggak boleh pakai jam tangan, jadi kita pakai jam yang bisa dikalungin gitu. Oh, jam sekali kalungin. Iya. Atau pakai jam dinding bisa, Bro Ruby. Jam dinding ya? Tempel di muka. Iya. Luar biasa nih. Bu, ngomong-ngomong ke depannya juga apakah selain tadi kota-kota yang itu ke depannya juga akan mungkin negeri atau apa Bu? Depok, Bekasi. Iya, sekarang sebenarnya walaupun udah ada sebenarnya ya kalau di Bodetabek sebenarnya udah ada, cuman belum masif. Nah, ke depannya kita mau yang terdekat itu rencananya Bekasi. Bekasi ya Bu? Oke. Bekasi, terus mau setelah itu mungkin Depok gitu. Karena Tangerang kita udah jalan, Tangerang Selatan kita udah jalan. Tinggal Bekasi, Depok, habis itu mungkin daerah yang emang kita maksimalin kayak di Padang, Medan gitu. Terus juga mungkin di Semarang, Jogja, itu sih baru kota-kota yang kita rencanakan. Iya. Mantap nih. Oke, Pak Mario silakan. Ya, kalau jatuh bangunnya sendiri nih namanya founder ya. Wah. Ada lagunya lagi. Ada lagunya. Jatuh bangun. Terkena ini, Pak, copyright. Iya. Jadi Bu Tri bisa diceritain nih soal jatuh bangunnya, kan namanya perawatku ini kalau boleh tahu dari tahun berapa? 2017. Wah, udah masuk tahun keempat. Berarti kan udah ada nih up and down-nya. Boleh di-share nih sebagai kan pengalaman yang guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain sebenarnya, bukan pengalaman diri kita sendiri, pengalaman orang lain. Nah, boleh di-share nih, Bu. Kalau jatuh bangunnya sebagai founder ya kadang kita karena layanan jasa ya, jadi kadang dulu kita pernah nggak dipercaya untuk jasa kita gitu. Terus juga kadang ada beberapa kondisi di mana kok kayaknya nggak cocok nih produk kita sama market. Nah, terus kita harus ubah lagi gitu. Ubah lagi konsepnya kayak kemarin itu di 2019 sebenarnya kita mau fokus ke
pengiriman perawat ke luar negeri. Wow. Jadi kan banyak tuh sebenarnya perawat-perawat kita yang bekerja di luar negeri, yang dari segi gaji itu jauh lebih tinggi gitu. Bahkan pulang dari sana mereka bisa beli rumah, beli tanah seperti itu. Wah, itu dia tuh. Benar. Beli tanah. Nah, jadi kemarin itu kita sempat pengiriman ke Jepang, ke Arab, Malaysia. Gitu. Nah, tapi di 2020. Nah, itu terhenti gara-gara pandemi. Nah, kita harus beradaptasi lagi nih, gitu. Harus mikir lagi gimana nih bagaimana ya solusinya, Bu? Ya, solusinya. Karena memang founder itu kan mikirin yang kayak gitu loh. Dan bagaimana nih solusinya? Akhirnya kita ya adaptasi lagi dari segi produk gitu. Kita pindah jasa, pindah layanan. Karena pengiriman ke luar negeri waktu itu kan juga nggak bisa ya pengiriman di masa COVID ini, banyak lah ketentuan-ketentuannya, apalagi untuk medis gitu. Keren. Mantap nih. Oke, Bu Tri, sukses nih buat perawatku. Ya, makasih Pak Rudi. Melayani khususnya di Indonesia. Terima kasih. Iya. Mungkin misinya mulia sekali soalnya. Iya. Perhatikan tenaga kesehatan dan memperhatikan pasiennya. Yes, karena memang ini juga dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya apalagi orang yang lagi sakit gitu kan ya. Butuh perhatian ekstra gitu kan. Nah, apalagi kan Bro Ruby aktif sekali nih, ya kan. Kalau nanti butuh tenaga kesehatan untuk keluarga, untuk orang tua juga bisa nih. Nah, itu juga betul sekali. Terima kasih Bu Tri Wahyuni. Terima kasih. Sekali lagi salam buat Pak Ogi, foundernya, ini juga ya. Ini pasti di belakang angklung tuh kayaknya lagi ngumpet. Bunyi di sini gitu ya. Bunyi dia. Bentar lagi kalau udah selesai dia keluar. Oke, sahabat Eljon, terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery. Semoga bermanfaat. Dan juga siapa tahu nih ini bisa jadi ide buat teman-teman yang lagi kepikiran atau punya keresahan, gundah gulana, ya kan, gegap gempita dan juga kok beda ya. Oke, sampai jumpa di next episode. Mungkin Pak Mario ada yang ingin ditambahkan, Pak Mario? Itu aja. Mungkin nanti teman-teman juga bisa kunjungi websitenya juga sih bahasanya. Yes. Semua pasti butuh dirawat. Jangan lupa untuk menggunakan perawatku.id. Sampai jumpa, sahabat Eljon. Sampai jumpa di next episode di Startup Gallery. Saya Ruby Herman dan juga saya Mario Agustiana. Sampai lupa nama gue. Bye-bye. Thank you Bu Tri.